Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi milkihi wa biladihi wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu abadihi wa zuhadihi. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbal alamin. فإن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين وعلامة المؤمنين ودثارة المتقين. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, lebih dahulu marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti dan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi serta menahan diri dari melakukan larangan-larangannya secara lahir dan batin, baik dalam tingkah laku, ucapan dan amal lahiriah atau dalam lintasan hati. Kehendak kalbu dan amalan batiniah juga marilah kita memegang teguh akan keutamaan akhlak kita masing-masing, karena ia merupakan pilar agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang akan dikatakan sebagai orang yang berakhlak apabila ia mengetahui dan mengamalkan bahwa kebenaran adalah mulia dan kedustaan adalah hina, keikhlasan adalah sesuatu yang agung, dan tipu daya adalah sesuatu kehancuran, juga bukan sekedar obrolan antara manusia belaka. Jadi orang yang berakhlak demikian berarti telah melakukan syariat Islam yang berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi orang yang ingin menjadi muslim. Yang sebenarnya sedang akhlak tanpa akidah bagaikan bayangan tubuh yang tidak kekal. Berdasarkan hal itu, maka Islam sangat memperhatikan masalah akhlak ini, melebihi perhatiannya terhadap masalah-masalah lain, sehingga Rasulullah SAW telah menjadikan akhlak sebagai pokok risalahnya. Bagaimana dalam sabdanya beliau, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga, "Athqalu ma yudha'u fil mizani yawmal qiyamati taqwallahi wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Oleh karena itu pentingnya masalah akhlak ini, betapa berat hukuman yang dijatuhkan Rasulullah SAW yang dikisahkan terhadap seorang wanita, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa adanya seseorang wanita yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam harinya, akan tetapi dia mempunyai akhlak yang sangat busuk dan suka menyakiti hati tetangganya dengan lidahnya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada kebaikan pada wanita itu, ia adalah calon penghuni neraka. Dari cerita tentang tabiat wanita yang digambarkan di atas bisa kita lihat betapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang mendakwakan dirinya beragama. Lidahnya berkomat-kamit membaca tasbih, gemar berbicara tentang fadilah dan lain sebagainya, tetapi hati dan jiwanya dipenuhi kepalsuan, tipu daya dan kemunafikan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di bawah naungan akhlak inilah orang-orang yang beragama, para syuhada, para sholihin
mereka berada. Dan di bawah naungan akhlak ini pula para imam, para pemberi petunjuk dan pembimbing berada. Dan di bawah naungan akhlak yang mulia ini pula jiwa manusia menjadi bersih dari sifat dengki, iri hati, nifak, pengecut dan pendusta serta pengkhianat. Tetapi sebaliknya, di bawah kegelapan akhlak yang buruk, segala upaya perbaikan banyak terhalang. Maka dari itu menurut Islam, perbaikan batin merupakan dasar bagi perbaikan lahiriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu." Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Apabila gumpalan darah itu baik, maka akan menjadi baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jiwa. Oleh sebab itu, agar jiwa kita tetap bersih dan sehat, maka kita harus selalu memperhatikan dan merawatnya. Di antaranya dengan bermakrifat kepada Allah, artinya bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, sedang dirinya sendiri adalah lemah. Juga bahwa Allah itu Maha mengetahui dan waspada dengan apa saja yang terpendam di dalam hati, apalagi yang tampak terang. Selain itu wajib meyakinkan bahwa amal perbuatan pasti ada balasannya. Di samping itu semua, hendaklah mempelajari ilmu tauhid, akhlak, fiqih dan ilmu agama serta ilmu-ilmu yang lainnya yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan makanan jiwa itu berwujud sebagai ilmu pengetahuan. Adapun cara merawatnya supaya tetap sehat ialah dengan jalan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah menjadi makanan jiwa tadi. Dan ini benar-benar memerlukan adanya kesadaran dan keinsyafan. Jika kesadaran dan keinsyafan ini sudah tumbuh dalam jiwa kita, maka sebagai perwujudannya akan tampaklah hiasan-hiasan lahir kita, berwujud berbagai kebaikan-kebaikan yang dalam bahasa agamanya disebut akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah masalah akhlak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.